Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rohman, NIM E 2019-3138. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi Dua Sektor. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi dua sektor yaitu bentuk yang paling sederhana dari analisis perekonomian mengenai penerimaan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Yang selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau YD. Yang selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan imposable. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan imposable. Yang selanjutnya, pengertian investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang selanjutnya, investasi meliputi pengeluaran untuk, yaitu yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. 3. Pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. 4. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Yang selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan pengenalan keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ada dua. Yang pertama, fungsi investasi otonomi, yang merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi,
Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.